sejak tahun 2016 diusulkan, bahkan berganti kepengurusan tim pengusulan. Namun pada dasarnya pengusulan ini sampai saat ini masih berproses. Di tahun 2016 sampai tahun 2018 itu pengusulannya itu sudah sampai ke dinas kehutanan provinsi. Dinas kehutanan provinsi kemudian berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sumber dan Kehutanan. Sejauh itu tidak ada lagi progres sebenarnya karena pihak dinas kehutanan provinsi dan kementerian itu mungkin mereka ada masalah komunikasi saja yang tidak tersampaikan. Kita tidak lanjuti di 2019 kembali. Di 2019 itu timnya sudah mulai berganti, tim pengusulan tahanan kita ini. Dan itu kita koordinasinya itu bukan ke dinas saja, tapi kita langsung ke kementerian. Jadi tahun yang pertama itu koordinasinya hanya ke dinas saja. Dinas nanti yang berkoordinasi dengan kementerian. Nah sekarang di tahun 2019 itu universitas koordinasinya bukan cuma ke dinas, dia ke kementerian juga, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Semuanya sudah fix di 2020 itu semua sudah fix, proposal, kota bahkan sudah turun pertek, berada pertek dari BPKH. Ya. Namun karena adanya perubahan peraturan terkait KHDTK, yaitu pengusulannya tidak boleh lebih dari 500 hektar sekarang, sehingga Unsulbar diarahkan untuk melakukan revisi proposal pengusulan baru terkait luasan. Ya. Artinya kita harus berkoordinasi ulang lagi terkait luasan dengan dinas kehutanan provinsi dan kementerian. Nah, di tahun 2020 sampai sekarang ini sebenarnya sudah clear, proposal sudah clear. Cuma yang menjadi masalah adalah rencana rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah yang diminta. Jadi usulan KHDTK itu diberi izin 35 tahun yang kemudian akan ditinjau kembali. Nah, jadi pihak kementerian itu meminta rencana kerja jangka 35 tahun jangka panjang, kemudian jangka setiap 5 tahun. Apa yang harus dibuat setiap 5 tahun? Jadi itu dievaluasi. Nah, berhentinya progresnya itu di sini. Tinggal rencana kerja sebenarnya yang diminta. Nah, rencana kerja ini tidak boleh lepas dari pagu anggaran universitas. Nah, dia mentoknya di sini karena di Renstra itu tidak mengcover pengelolaan HDTK di sana, pembiayaannya. Sehingga ketika dibuatkan posnya dasar pembiayaannya itu tidak ada. Sehingga ini yang menjadi agak timpang ketika dibuat rencana tapi sumber pendanaannya dari universitas itu tidak ada posnya. Nah, sehingga ke depan itu sebenarnya perlu diusulkan di ranah kerja universitas bahwa hutan pendidikan calon hutan pendidikan Unsulbar itu harus dimasukkan ke pagu anggaran, sehingga ketika dibuatkan rencana kerjanya itu sudah jelas bahwa contoh umpamanya petak 1 kita mau kelola jadi apa, itu sudah ada pos anggaran dari universitas. Adapun anggaran-anggaran lain dari luar itu sudah maksudnya sudah hal-hal yang lain yang kita upayakan. Tapi intinya dalam pengelolaan kawasan itu harus ada pos anggaran. Unsulbar tidak memposkan itu. Iya benar. Nah, dia tidak terpikirkan, sehingga sampai sekarang di rapat kerja universitas kemarin itu lupa dimasukkan di Renstra. Ya, karena banyak hal yang mau dibenahi di daerah kampus kan. Nah, sehingga diharapkan nanti tahun ini bisa dilakukan. Dia masuk ke pembiayaan itu ke HDTK aja. Kalau ada pembiayaannya, posnya sudah pasti rencana kerjanya masuk. Ya benar. Adapun hal-hal lain terkait biaya hibah yang masuk, penelitian yang masuk itu kan belum masuk. Tapi intinya dalam pengelolaan KHDTK itu harus ada sumber dananya dari Unsulbar pasti. Itu sebenarnya yang membuat dia terkenal.
pertama itu disusun oleh ketuanya itu Pak Biar apa? Oh iya. Biar apa? Kemudian Ibu Mendela dan ini biar seperti anggota. Nah, di tim kedua itu yang mengkoordinir pengusulan itu adalah Bu Lydia. Oh, sebagai koordinator. Ya, dia yang mengkoordinir Pak Irusan, Pak Sarif, dan beberapa tim yang di luar dosennya yang digunakan. Jadi ada 2 tim sebenarnya dan ini bisa didatangi oleh informasi sejauh mana dokumen-dokumen itu sudah disusun, kemudian apa dokumennya, ya. Kemudian bagaimana progresnya. Kalau yang masuk tentang progresnya sudah 80%. Iya, betul. Itu sudah jauh perjalanan pengusulannya, Pak. Oh, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ini bisa banyak membantu saya dalam proses pelaksanaan aktualisasi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ibu Widya kesempatannya, waktunya karena mau diwawancara. Jadi bagian dari tugas saya terkait saya mengangkat tema terkait dengan pendidikan. Nah, saya kemarin sudah wawancara sebelumnya dengan Kapolri dan ada beberapa hal yang belum didapatkan datanya dan saya arahkan untuk menemui Bu Widya karena merupakan salah satu tim pengusulan HDPK atau hutan pendidikan musibah. Nah, mungkin yang pertama Ibu yang saya ingin tahu sejauh mana sekarang proses pengusulannya dari yang Ibu sudah lakukan. Jadi kalau ditanya sejauh mana, sebenarnya sekarang itu sudah tahap pengajuan membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kita minta dari Jenderal Dirjen Panologi itu untuk melengkapi tadi rencana jangka panjang dan jangka pendek. Kemarin itu sudah dari BPKH juga sudah mengeluarkan SK bahwa benar ini di sana tidak ada torak dan lain sebagainya. Jadi dari BPKH kemudian kita diminta lagi untuk mengulas ke Dirjen Planologi. Nah, setelah itu nanti ada keputusan dari Dirjen Planologi, namun itu tadi kita diminta untuk melengkapi rencana jangka panjang dan jangka pendek terkait dengan HDPK. Oke, kan saya ini mau rencana aktualisasi itu terkait pembuatan peta calon pendidikan. Nah, kira-kira kalau untuk kebutuhan peta dalam proses pengusulan ini apa saja dan kira-kira apa data-data apa saja kira-kira yang bisa saya peroleh dari proses kemarin? Terakhir itu ada data terbaru dari Dinas Kehutanan Provinsi dan itu juga sudah merujuk dan rekomendasi dari BPKH. Itu nanti saya akan memberikan ke Pak Imran. Baik, Ya, jadi nanti saya kirim khusus ya. boleh. Kalau untuk kebutuhan petanya, apakah hanya peta batasan itu saja atau ada beberapa untuk sementara untuk proses pengusulan mungkin hanya peta batasan saja? Iya. Dan itu kita tetap sering komunikasi dengan dinas karena takutnya nanti itu ada perubahan. Perubahan lokasinya. Iya, lokasinya mungkin ada yang bergeser atau bagaimana. Kemarin juga diminta untuk tetap komunikasi dengan dinas kehutanan provinsi. Kebutuhan petanya hanya ke peta batasan. Iya. Tapi ini kalau untuk proses ini ada rencana penetapan berarti itu harus minimal dibutuhkan peta petaknya. Iya. Kalau bisa menjadi itu harus dihadirkan gitu kan. Iya, benar. Itu bisa jadi salah satu rencana aktualisasi juga. Iya benar. Itu bisa menjadi Iya. Jadi saya bisa rancangkan untuk petanya nanti saya diskusikan dengan Iya. ibu bagaimana modelnya
Iya. berapa luasannya dan apa yang akan dilakukan. Oh, saya pikir Ibu terima kasih banyak, terima kasih atas waktunya. Kalau misalnya masih ada yang saya butuhkan, saya Iya, izin silakan. komunikasi lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kevin Valencia. Waalaikumsalam Pak Irlan. Iya, Aduh, jumpa lagi nih Pak Irlan. iya Pak. Terima kasih Iya. banyak waktunya. Iya, Mohon saya maaf minta karena- maaf ini Pak Irlan. Iya, Karena baru sekarang bisa kita sering ketemu dan berdiskusi nih karena kebetulan KPH lagi sibuk-sibuk juga ini untuk bulan Iya, ini Pak. karena akhir tahun banyak kegiatan. benar. Ya, karena ada kegiatan ini penanaman mangrove Pak Sulawesi Barat. Oh begitu Pak ya. Oke. Iya. Oke. Seperti itu. Iya Pak, saya juga mohon maaf karena hanya bisa wawancara lewat Zoom ini. Ya. Eh, Kan ini nih pentingnya ini Zoom sebenarnya untuk mempermudah kita walaupun Iya. tidak ketemu di satu titik kan. Ya benar. Iya. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik Pak, mungkin saya langsung saja ya. Ini terkait dengan tugas latsar saya yang mengangkat Oh, ya, iya. yang mengangkat tema terkait dengan KHDTK Hutan Pendidikan Universitas Sulawesi Barat yang sedang diajukan sebenarnya oleh Universitas Sulawesi Barat gitu. Nah, dalam rangka ini saya ingin mewawancarai dari Dinas Kehutanan khususnya untuk KPH Malunda karena yang diajukan ini daerahnya berada di wilayah pengelolaan KPH Malunda seperti itu. Oh, iya. Yang pertama mungkin apa yang Bapak Kevin kira-kira bisa berikan informasi ke saya terkait dengan lokasinya seperti itu. Ya Pak, jadi begini. Jadi sebenarnya berbicara KHDTK yang diusulkan oleh unsur bar itu sebenarnya kan sebelumnya tahun-tahun kemarin sudah pernah diusulkan itu melalui KPH Malunda yang akan diteruskan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Hanya saja kemarin itu memang tidak direspon dengan cepat dan terhambat, bahkan bahasanya ya kami tolak karena lokasi yang diusulkan unsur bar itu tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Nah, yang tidak diusulkan tidak sesuainya mungkin karena luasan, secara administrasinya mungkin dan mungkin mungkin saja itu terkait kesesuaian lahan juga untuk memang apakah layak dijadikan KHDTK untuk unsur bar di lokasi tersebut. Ya. Seperti itu, makanya sebenarnya kan ini juga mungkin salah satu langkah kita ke depan dengan adanya pertemuan seperti ini membahas KHDTK kembali dan bisa menyamakan persepsi sebenarnya di mana layaknya KHDTK unsur bar itu bisa dijadikan site seperti itu. Ya. Sebenarnya dulu sudah pernah Pak, cuma ditolak karena tidak sesuai lah dengan administrasi yang diinginkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Iya, Seperti itu. saya juga kan sudah beberapa kali wawancara dengan Kaprodi dan Ya. juga ketua tim pengusulnya. Nah, sama seperti yang Bapak Kevin sampaikan bahwa kemarin sempat diusulkan hanya karena luasan yang diusulkan itu tidak memenuhi syarat. Artinya melebihi dari ketentuan yang ada minimal 500 maksimal 500 hektar. Nah, kemarin saya dapat katanya kan sudah mengajukan kembali dan ada ditunjuk lokasi, sudah ditunjuk lokasi. Ya. Betul. Saya ingin mengkonfirmasi ke Bapak Kevin sebagai pengelola di wilayah Tapak juga khususnya di KPH Malunda terkait dengan lokasi ini. Apakah Bapak Kevin kira-kira pernah mendengar ini? Saya share screen Pak ya. Iya. Jadi mungkin sembari share screen saya sembari mungkin menyampaikan juga informasi kan begini. Terlepas di mana ditempatkan hutan pendidikan kan sebenarnya terserah karena kan kita juga di Sulawesi Barat kan memiliki luasan kawasan hutan yang cukup besar. Bisa di Kabupaten Mamasa, bisa di Kabupaten Mamuju, bahkan bisa di Pasangkayu karena kan di setiap kabupaten juga punya KPH yang dimana memang KPH ini yang menjaga kawasan hutan di setiap kabupaten. Cuman kemarin ini yang saya usulkan ke dinas mestinya dan alangkah baiknya memang untuk KHDTK unsur bar khususnya untuk kehutanan
itu mestinya memang ada di Kabupaten Majene. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Karena memang kan lokasinya Unsulbar sekarang ada di Kabupaten Majene. Ya, benar. Berbicara Majene artinya berbicara tentang tanggung jawab penjagaan kawasan hutan di KPH Malunda. Ya, seperti itu. Makanya kalau kami dari pihak kami KPH Malunda sebenarnya sangat terbuka, dan bahkan kami sangat mengharapkan itu. Artinya ketika ada KHDTK berarti ada tambahan amunisi lagi untuk menjaga kawasan hutan, bukan hanya KPH saja, tapi dari teman-teman dari birokrasi Unsulbar juga bisa membantu terkait penjagaan kawasan yang ada di Kabupaten Majene. Nah, seperti itu Pak Irlan. Benar Pak. Ya, memang kan sudah terlihat ini Pak Irlan. Gambar. Ini Pak, kemarin saya dikasih data oleh Ketua Tim Pengusul Ibu Widya terkait dengan lokasi yang direkomendasikan atau ditunjuk oleh Dinas Kehutanan atau KPH. Katanya ini kalau saya ini di daerah mana Pak Kevin ya? Kalau secara kondisi itu kan di bawah itu daerah kota itu ya? Iya benar. Yang kalau di sini daerah kota ini. Daerah kota. Mungkin kalau naik ke atas itu kan sudah ke arah Kecamatan Pambuang itu Pak Erlan. Dan memang di situ memang ada kawasan hutan juga memang di situ. Iya. Dan kalau saya sangat sesuai lah, dan saya untuk lokasi di situ, kalau saya belum lihat secara teknisnya di lapangan ya. Ya. Tapi kalau secara peta kita memungkinkan karena dia sudah masuk kawasan hutan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang secara penempatan juga dekat dengan Unsulbar. Jadi benar, Pak. Mahasiswa yang mungkin ke lokasi nanti tidak susah lagi. Benar Pak. Saya juga sepakat dengan Bapak Kevin. Ini saya pikir lokasinya sangat strategis karena itu tadi jarak antara Unsulbar dengan lokasi ini bisa dibilang tidak terlalu jauh. Betul. Ya, itu mungkin juga jadi pertimbangan dari dinas sehingga ditempatkan di lokasi ini. Nah, saya sebenarnya hanya ingin mengkonfirmasi saja terkait dengan lokasi ini. Jadi berarti sudah benar Pak ya? Ini sudah bisa dibuatkan petanya kira-kira kurang lebih begitu Pak ya? Ya, jadi kan kita sebenarnya tinggal teknis ke lapangannya saja. Apakah kita ground check lapangannya kan kalau secara mungkin citra kita melihat dari atas mungkin sudah sesuai. Ya. Secara administrasinya juga sudah terpenuhi. Tinggal kita melihat saja apakah memang memungkinkan di sana atau bagaimana. Tapi kan kalau secara teknis itu kan memang butuh lagi waktu dan pertemuan yang sangat intens. Tapi kalau sampai saat ini untuk penunjukan rekomendasi saja ya, kalau saya sudah sesuai lokasinya Pak terkait KHDTK yang diberikan sama Unsulbar. Seperti itu. Pak. Terima kasih banyak informasinya Pak Kevin. Saya kira saya sudah bisa membuatkan peta KHDTK ini, hutan pendidikan Unsulbar ini, dan mudah-mudahan seperti yang Bapak Kevin bilang tadi, ini bisa berjalan lancar. Koordinasi Unsulbar dengan KPH juga, dengan Dinas Kehutanan juga bisa tetap terjalin untuk mendorong KHDTK, karena saya sepakat bahwa semakin banyak orang pihak yang mengelola hutan semakin bagus, karena semakin banyak sumber daya yang bisa terlibat menjaga hutan kita. Sekiranya kolaborasi ini sangat penting. Ya benar Pak Kevin, benar. Terima kasih banyak Pak Kevin atas waktunya. Mohon maaf. Ya Pak Irlan, sama-sama. Salam juga sama dosen-dosen yang ada di Unsulbar juga. Semoga kiranya bisa cepat terrealisasi terkait HDTK-nya. Terima kasih Pak Kevin. Kami juga KPH juga sangat mensupport, dan kami juga sangat membuka diri terkait diskusi selanjutnya jika ada. Dan ya ini juga harapan kami bahwa semoga juga di Kabupaten Majene memang sudah ada juga KHDTK seperti benar. kampus-kampus yang lain seperti Unhas, IPB. Bahkan yang baru-baru ini kalau saya dengar yang diusulkan itu kan Universitas Andi Jemah yang ada di Palopo. Iya benar Pak, benar. Iya Pak. Ya makanya tadi kita sangat berharap juga dukungan dari KPH. Terutama hal-hal yang teknis di lapangan itu saya pikir sangat dibutuhkan terkait dengan administrasi dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Kevin atas waktunya. Mohon maaf. Terima kasih juga ya, sama-sama. Sehat-sehat Pak Erlan. Iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.